Isu PKI, malah saya sendiri juga ditembak dengan isu PKI. Presiden Jokowi itu PKI. Coba. Saya lahir tahun 61, bulan Juni. PKI dibubarkan tahun 65. Apa ada PKI balita? Sejak Joko Widodo bertarung di Pilkada Kota Solo 2004 hingga Pilpres 2014, dirinya diisukan sebagai keturunan PKI meski sudah puluhan kali dibantah. Hoaks itu terus menyebar baik di website abal-abal, media sosial maupun aplikasi grup WhatsApp. Sang penuduh hingga kini Presiden menjabat 2 kali, tak pernah ditangkap dan diproses ke pengadilan. Pelaku berganti-ganti dan menyebar berita bohong setiap kali Jokowi maju kontestasi. Pendidikan Bahasa Indonesia, agama, civics, dan budi pekerti, yang tadinya merupakan pelajaran pokok, yang apabila mendapat nilai merah kita tidak bisa naik kelas, itu dihilangkan. Yang kedua, sejarah tentang pemberontakan G30 PKI, itu dihilangkan. Rangkaiannya, kemudian habis itu tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS, nomor 22 tahun 66. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI, siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian lagi tentang pemberhentian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Bahkan sejak menjabat sebagai Presiden 2014, hampir setiap masuk bulan September selalu muncul isu tersebut. Bahkan tak jarang kelompok macam FPI tiba-tiba berdemo membakar bendera PKI, entah dari mana mereka mendapat bendera itu. Aparat tak pernah menangkap dan menyidik di mana bendera itu ditemukan. Namun setidaknya 2 tahun ini, September kini tetap tenang dan tidak ada lagi sekelompok orang teriak-teriak mewaspadai kebangkitan PKI. Ada PKI di sini, saudara. Kita baru saksikan lagi bahwa di depan kita ada PKI, saudara. Yang jelas, sepinya isu komunis bukan karena 2 tahun belakangan sedang pandemi, melainkan dugaan para tokoh yang menggelorakan isu itu berhadapan dengan hukum serta rekening untuk menggerakkan massa sudah diblokir. Diakui atau tidak pasca pembubaran FPI pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Ketidakberdayaan kelompok-kelompok yang suka angkat isu PKI ini melempem sejak pimpinan mereka Rizik Syihab dibekuk aparat pada tanggal 12 Desember tahun 2020. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Jika kita tarik benang merah para tokoh ini, mereka berawal dari gerakan 212, sebuah gerakan yang menuntut Basuki Cahaya Purnama agar diadili karena dianggap menghina Islam. Lalu ada yang mengaku ulama ikut menuduh bahwa Istana Sarang PKI Ini sejak bulan Mei tahun 2016 di Istana Negara, di dalam lingkungan istana sudah tidak ada lagi tentara aktif. Ini saya ngomong karena tahu, bukan karena sok tahu. Ya, memang berat nih ngomong direkam lagi banyak rekaman. Memang nggak ada, karena mereka sekarang diisi oleh Teten Mas Duki, Uim Supriyanto, Budiman Sujatmiko, Waluyo Jati, Nezar Fatria, dan sederet kader-kader PKI yang mereka menjadikan istana tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam 8 malam ke atas. Keren ya? Jadi Istana Negara sekarang jadi sarangnya PKI sejak bulan Mei 2016
Sampai kapan gua nggak tahu. Lantas apakah dengan pemutaran film G30 SPKI artinya komunis memang masih berbahaya? Uni Soviet sudah runtuh. China juga sudah tidak murni menganut sistem pemerintahan komunis dan kita lihat negara ini. Adakah ciri-ciri sebuah ideologi komunis yang secara jelas dilarang itu ada di kehidupan kita? Mirisnya, pada kampanye Pilpres 2019 ada sekelompok ibu-ibu di Tangerang melakukan black campaign. Ngadengin suara aja deh kumaha abah yo. Istimewa ulamana pilihanna. Suara adan mah ya. Moal ayang kemah. 2019 kalau 2 periode enggak bakalan ada. Mulai suara ajan, mun aya budak ngaji, mulai nu make tiung. Awewe jeung awewe menang kawin, lalaki jeung lalaki menang kawin. Itu. Jadi, Lamun pilihanna eta. Nya, Ta eta. bener. Oh, abah arek 50.000 tapi rek hidup jadi anjing-anjingan. Iya, kajo kewenya. Si bajo terpercaya omongan wing. Kayak bajo nyolok Jokowi. Wing nyawa bajo Jokowi ya, pro Jokowi nyawa wing. Enak bajo nyolok Jokowi, Jokowi menang. Jokowi di sini Dengan kan abah rasakeun nya, lamun wing bohong, abah Oci soal blok mah jeung urang. Abah amprok jeung wing, tapi wing. lamun Jokowi menang deui. Sudah 2 tahun di tiap September, terutama 10 hari menjelang tanggal 30 tidak dipenuhi keriuhan isu PKI semoga akan berlaku selamanya. Ideologi komunis sudah tidak laku di dunia meski tidak benar-benar mati. Kita tidak perlu khawatir ideologi itu tumbuh pesat di Indonesia karena pada dasarnya ideologi komunis bertentangan dengan fitrah manusia, budaya Nusantara dan Pancasila. Yang masih rebut urusan PKI dan komunis berarti tidak paham nilai-nilai Pancasila, budaya dan agama. Sendiri. Untuk yang pertama, film ini sebenarnya tidak benar kalau diputar selama Orde Baru, itu baru diproduksi tahun 81. Kemudian, era pemerintahan Pak Habibie, seniornya Pak Gatot ini yaitu Pak Yunus Yosfiah, ketika itu adalah Menteri Penerangan, ya, Letnan Jenderal ketika itu, ia yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun. Menurut peneliti SMRC, Sirajuddin Abbas, menyimpulkan bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik PKS dan Gerindra. Benar, isu kebangkitan komunisme hanyalah kepentingan elit politik dan murni untuk kepentingan politik. Dan setelah 2019, FPI dibubarkan, beberapa tokoh menjalani proses peradilan isu itu kini lenyap tak berbekas. Ada PKI di sini saudara, kita berjuang. Kita saksikan lagi bahwa di depan kita ada PKI saudara.